Oke, atau siapapun juga, karena itu adalah metode jadul yang gak laku buat gue, gak mempan. Kagak mempan. Ya, camkan itu ya. Bahasa lu gak jauh-jauh dari lakinya Minainin, Inanini, lakinya Binotini, lakinya Binon Cinong. Gak jauh-jauh itu aja. Lu pikir dengan cara kayak gitu bakalan ngejatoin kita? Ya enggak lah. Karena semua orang tahu lu tuh akun abal-abal, lu akun ternakan, lu nothing. You're nothing. 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 Dan seharusnya lu waspada diri ya, waspada ya. Kenapa? Dengerin. Di dalam pasal 24 KUHP jelas, misalkan pasal 24 KUHP, polisi di situ punya kewenangan untuk melakukan proses penahanan itu. Ya, yang pertama adalah 20 hari. Jika masih juga belum terpenuhi, belum cukup ya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena apa? Ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, maka SPDP naik ke kejaksaan. Oke, naik ke kejaksaan, maka polisi punya hak untuk menahan 20 hari pertama. Ketika masih juga belum cukup, maka dia bisa perpanjang penahanan itu menjadi 40 hari tambah. Oke, berarti totalnya semua 60 hari. Waktu itu akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh kepolisian ya untuk membedah kasusnya supaya lebih terang, ya kan? Supaya lebih terang bukti-buktinya semua dikumpulkan gitu loh. Untuk membedah kasusnya supaya lebih terang, bukti-buktinya dikumpulkan. Makanya masa penahanannya ditambah. Justru dengan menambah masa penahanan itu, masyarakat jadi tahu ada yang harus masih dicari. Belum lengkap cuy. Oke, kita lihat yang gedenya aja. Ini jangan dari gua, sorry sayang. Pasal 21 di dalam pasal 24 KUHP jelas. Misalkan dalam pasal 24 KUHP, polisi di situ punya kewenangan untuk melakukan proses penahanan itu. Ya, yang pertama adalah 20 hari. Jika masih juga belum terpenuhi, belum cukup ya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena apa? Ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, maka SPDP naik ke kejaksaan. Oke, naik ke kejaksaan, maka polisi punya hak untuk menahan 20 hari pertama. Ketika masih juga belum cukup, maka dia bisa perpanjang penahanan itu menjadi 40 hari tambah. Oke, berarti totalnya semua 60 hari. Waktu itu akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh kepolisian ya untuk membedah kasusnya supaya lebih terang, ya kan? Supaya lebih terang nih bukti-buktinya semua dikumpulkan gitu loh. Nah, berarti ini adalah sudah normatif, sudah proses, ya kan? Sudah proses tertuang di dalam KUHP tadi. Masalahnya nanti terbukti atau tidak, itu pun tergantung juga kepada kejaksaan. Ketika nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi. Catat. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh, ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap, ya, Oke. kan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Exactly. Vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence. Biarkanlah Presumption of innocence. Masalah nanti kok diperpanjang si proses penahanannya, berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani itu bisa bebas gitu loh. Jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya, apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan? Itu bisa menjadi masalah juga. Betul. Bukti ini kan jelas dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan asas hukum in criminalibus probationis pede esse luce clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ih, gue demen banget. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya, cuy.
Jangan bukti abal-abal yang dikeluarin ya, seperti skincare abal-abal ya coy. Aduh. Buktinya sendiri masih abu-abu. Ya ada kemungkinan besar kita misalnya bisa bebas dari jeratan ini. Keren, itu guys ya. Itu. Mari kita belajar hukum di ruangannya Mamski Mawaroka coy. Iya dong, enak aja lu. Ya main-mainin, gak karu-karuan dimain-mainin. Enak aja ya kan. Oke, sekarang kita lanjut untuk sekilas iklan. Ya tadi kan Mamsi kan sekilas iklan dulu. Belajar hukum di Rooms Mam Emma. Itu tadi DJ Dedi, Kang Dedi itu lawyer, kenal sama Mamski sama suami. Dan aku baru tahu dia ada TikTok guys. Kita udah follow-followan di sebelah. Nah di TikToknya tuh baru sekarang ini nih Mamski follow. Tadi tuh nggak tahu, nggak sengaja. Ada tiba-tiba kok muncul di FYP aku gitu loh. Terus aku dengerin kan subuh-subuh tadi. Oh gitu, oh bener juga ya. Hai Latasan. Oh ya bener ya gitu loh. Oke guys. Oke. Eka spill dulu ya. Ini adalah magic